Ini alasan kenapa lu bakal tetap susah ya, walaupun udah kerja keras bahkan sampai 20 tahun. Karena uang yang lu tahu itu rusak. Ini adalah video yang sebenarnya gue udah pengen bikin dari lama ya. Jadi gue jelasin kenapa ya hal ini bisa terjadi, kenapa lu bisa kerja keras tanpa menjadi kaya. Ini kenapa gue bikin ini semua ya, kenapa gue bikin video-video gue, kenapa gue muncul ke permukaan. Karena gue percaya dari dalam hati gue yang paling dalam, ketika gue dulu kebingungan, gue bingung gitu, kenapa orang tua gue kerja keras, cuman nggak bisa kaya. Itu kenapa gue percaya akan sistem keuangan yang baru, ya, dan gue sulit untuk percaya sistem keuangannya sekarang. Dan buat kalian yang tanya, apakah fenomena ini terjadi hanya spesifik di negara kita? Jawabannya bukan. Ya, ini adalah fenomena global, ya, yang dimulai dari Amerika Serikat. Ada lebih ya dari 180 buat kalian yang nggak tahu mata uang yang ada di dunia ini. Ya, di ASEAN aja ada berapa? Beda-beda, ada Vietnamese dong, ada Filipina punya peso, ada Thailand punya baht, ya. Ada Indonesia punya rupiah, Timor Leste pun punya dolarnya sendiri mereka. Dan jumlah yang beredar itu ya sangat amat cepat dan pesat. Dan ketika mata uang di negara yang berkembang, gue sebutnya itu dicetak terus-menerus. Ya. Akibatnya apa? Mereka yang bekerja keras dan menabung itu akan tergerus nilai uangnya. Dan justru ya bikin uang tersebut berpindah tangan ke orang lain. Jadi ibaratnya kemampuan finansial ya kalau kita ngomong di Filipina ya misalnya uangnya beredar, kemampuan finansial masyarakat yang ada di Filipina akhirnya diambil ke tangan segelintir orang ya. Bukan dengan pajak tapi dengan yang namanya percetakan uang. Dan cara ini ya selama sejarah tuh sulit untuk dideteksi ya. Jadi itu pelan-pelan, dia gradual kayak Roma. Koinnya pertama dibikin lebih kurang ya, kadar emas dan kadar silvernya sampai akhirnya sedikit sekali kadar silvernya dan enteng gitu koin. Jadi ini sangat kasat mata ya. Rakyat nggak ada yang sadar sampai tiba-tiba meledak semuanya. Dan setiap kali orang coba cari alternatif untuk ngakalin sistemnya, ada yang namanya capital control. Contoh seperti di Filipina, ketika lu berinvestasi di saham Filipina, itu akan lebih enak pajaknya dibanding lu orang Filipina berinvest di US. Sama seperti di India, ketika lu berinvestasi domestik akan lebih gampang dibanding lu investasi di internasional untuk orang biasa. Nah itu yang disebut dengan yang namanya capital control. Jadi dijaga capital jangan sampai keluar, jangan kabur nih, jangan terbang ke atas. Uang yang sekarang beredar ya, kalau kita lihat itu terkonsentrasi ke orang yang makin sedikit dan makin sedikit. Yang mayoritas kebanyakannya makin nggak punya uang. Ini ada hubungannya juga dengan jumlah pelaku pasar modal yang melihat akhirnya pasar modal ini sebagai tempat untuk kasino gitu. Banyak orang yang melihat bahwa oh kok polemik judi ini ada di mana-mana gitu. Contohnya kita lihat di Filipina sendiri, ya. Polemik judi itu sangat besar di sana. Kenapa? Karena rakyatnya itu butuh jalan keluar. Ketika rakyatnya butuh jalan keluar, itu akan jadi alternatif. Ya, mereka akan jadi spekulan. Ini kita ngomongin dari di financial market, kita ngomongin dari pasar modal ya, dari saham. Jawabannya karena itu, karena masyarakat cari alternatif untuk mereka bisa berspekulasi dari gajinya yang nggak kunjung naik. Mereka nggak ketemu jalan keluar. Jangankan rakyat yang di bawah ya. Waktu ketika gue ke dokter mata dan gue ketemu dokter, dia tanya lebih baik beli indeks S&P 500 atau beli Nasdaq. Di situ gue hanya bisa terdiam, gue hanya bisa bingung, loh kok begini gitu. Karena dia pun sadar ya uangnya terus tergerus, ilusi inflasi 2 sama 3% tuh hanya angka saja, tapi ketika realitanya ketika kita beli bakso 10 tahun lalu dan sekarang hasilnya jauh berbeda. Ketika kita beli rumah 10 tahun dan sekarang hasilnya jauh berbeda. Kalau teman-teman nggak percaya coba buktiin video gua, lu pause ini, lu entar lu play lagi ya 10 tahun lagi, rumah 5 miliar itu akan jadi rumah yang tidak begitu mewah. Elon Musk pernah punya teori yaitu